Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufrida Arifuddin dari SMK Negeri 1 Kendal. Saya Eka Anjarsari dari SMP Al-Musyafa. Dan saya Kristanti Umawalia dari SLB ABC Swadaya Kendal. Kami CKP Angkatan 7 Kabupaten Kendal akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum Bu Eka, selamat siang. Hari ini kita akan mempraktekkan coaching, nggih. Sebelumnya saya ingin bertanya, untuk diskusi kali ini, rubrik penilaian percakapan coaching seperti apa yang sudah Bu Eka persiapkan? Untuk rubriknya itu nanti saya menggunakan alur tirta ya, mulai dari tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, sampai pada tanggung jawabnya. Oke, kemudian untuk pertanyaan kompetensinya Bu Eka, untuk menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bu Eka kembangkan? Dalam mengembangkan kompetensi inti coaching ya, nanti saya akan mengembangkan yang di pertanyaan berbobot. Oke, untuk pertanyaan berbobot nggih. Ya. Kemudian menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Kalau secara spesifik kan tadi saya mengambil yang mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, nanti saya akan memilih yang penggunaan kata kunci yang nanti digunakan oleh coachingnya, sehingga saya akan fokus ke itu kata kunci apa yang digunakan. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan bagaimana Ibu? Nah, nanti untuk indikator ketercapaiannya bagaimana nanti saya bisa memberikan pertanyaan berbobot terhadap coachi itu, sehingga nanti akan membantu si coachi untuk menemukan solusi dari masalah itu. Oke, terima kasih. Mungkin ini aja sih Bu untuk observasi yang awal ini. Mungkin bisa segera dipanggil si coachi. Oh iya. Yes. Selamat siang Pak Mufrida. Selamat siang Bu Eka. Iya. Apa nih yang akan kita obrolkan di siang hari ini ya Pak? Iya Bu Eka, kemarin saya sempat menghubungi Bu Eka, saya hari ini pengen kita curhat, saya curhat sebentar aja gitu. Iya, Bu. ada apa sih Pak? Jadi sebenarnya? Saya tuh ada masalah sedikit tentang pembelajaran saya Bu di kelas. Jadi saya pengen menyampaikan permasalahan saya, semoga nanti dari hasil perbincangan kita nanti saya mendapatkan solusi gitu Bu Eka. Oh iya, semoga ya Pak, nanti dari perbincangan kita di siang hari ini, yang tentunya waktunya kita punya waktu pendek ya Pak, nanti setelah ini ada kegiatan yang lain. Betul kayak sekali. Gitu. Sebenarnya dari tujuan dari pertemuan kita di siang hari ini, nanti tujuan Pak Mufrida itu mau mendapatkan apa sih Pak? Ya, jadi saya itu ada permasalahan di dalam pembelajaran. Jadi 98% murid saya itu perempuan Bu. Jadi kalau di jam pembelajaran olahraga itu ya bermacam-macam anak perempuan Bu. Jadi ada yang kemayu, ada yang males, ada yang semangat pun ada. Nah, yang jadi permasalahan saya itu ketika satu kelas sebagian besar itu malas-malesan, malas bergerak, mager istilah anak sekarang. Nah, itu bagaimana ya biar dalam pembelajaran saya itu nanti saya bisa membuat mereka semangat, pembelajarannya mereka tidak malas-malesan, duduk-duduk, jadi setelah selesai langsung duduk-duduk gitu. Oke, ya. Kalau saya tadi mendengarkan dari pengamatan ini ya, dan mendengarkan Pak Mufrida cerita seperti itu, harapannya kan anak-anak itu biar aktif kayak gitu ya Pak. Yes. Aktif bisa mengikuti pembelajaran.
harapannya dari Pak Mufrida sendiri nanti itu kan hanya sebagian aja ya Pak, tidak semuanya? Tidak semuanya, tapi semua. sebagian besar. Oh, itu sebagian besar. Oh, lah yang diharapkan Pak Mufrida itu kalau anak-anak sekarang itu sudah sampai, kalau kita katakan level ideal kan 10 ya Pak. Nah, kalau sekarang itu sudah sampai level berapa sih? Ya 5 lah, 50-50 lah. Oh, masih 5. Oh iya, masih 5. Nah, dari level 5 itu Pak Mufrida menghendaki anak itu mau sampai level berapa? Sampai maksimal 10 Bu. 10 harapan ya? saya, ya. Harapannya sampai ke level 10. Ya. Nah, kalau dilihat dari itu, kalau Pak Mufrida sendiri mengamati anak-anak itu, sebenarnya dia itu pengennya mau gimana sih kayak gitu? Kalau saya amati dalam pembelajaran itu, yang mereka semangat itu saat pelajarannya yang mereka suka. Jadi contohlah di permainan satu, yang kedua tidak panas-panasan Bu. Oh ya, cewek ya Pak. Iya. Jadi kalau di lapangan yang tengah itu panas-panasan itu langsung wah ngadem Bu di depan. Tapi kalau di gor belakang yo semangat sih Bu. Cuma kan kendalanya di sini kan gurunya 2 kan, saya dan teman saya. Nah itu kan gantian kalau minggu ini di gor berarti saya di depan, begitu bergantian terusnya. Jadi tidak bisa, kadang bisa sih sama-sama pas paringan gitu. Nah yang saya harapkan nanti murid-murid itu bisa pembelajarannya bisa mereka semangat, mereka senang, dan tujuan pembelajarannya juga bisa tercapai Bu. Tujuan pembelajarannya bisa tercapai, terus murid itu merasakan kenyamanan. Iya. Gitu ya. Kalau sejauh ini apa yang sudah Pak Mufrida lakukan atau strategi yang sudah panjenengan lakukan untuk membuat anak-anak itu merasa nyaman dalam pembelajaran itu? Ya, jadi karena mereka semangatnya itu pas permainan Bu ya. Iya. Jadi saya beberapa kali sering kali memodifikasi pemanasan. Pemanasan itu jadi sebuah permainan tradisional zaman kita waktu masih kanak-kanak itu, olahraga, gobak sodor dan sebagainya itu saya terapkan dalam pemanasan. Kemudian sudah beberapa kali juga saya terapkan, meskipun olahraganya itu tidak olahraga permainan, tetapi saya modifikasi menjadi sebuah permainan biar mereka tetap semangat, dan dari mereka tanggapannya juga positif Bu. Ada ya sudah baiklah mereka daripada merasa nyaman kayak gitu ya? Daripada mereka yang kita kaku tolak peluru lempar peluru saja, ya itu lebih menarik bagi mereka. Oke. Ya, selain Pak Mufrida melakukan semacam kayak itu juga mengenalkan mereka ke permainan yang tradisional dulu yang mungkin sekarang sudah anak-anak sekarang kan tidak mengenal bahkan. Nah, selain itu apa kira-kira yang akan Pak Mufrida lakukan untuk tadi menarik biar anak itu pembelajarannya juga nyaman seperti itu? Mungkin saya bisa berdiskusi dengan siswa Bu ya, dengan murid itu apa sih maunya mereka. Kemudian nanti saya gilir atau saya beri tugas mereka untuk menyusun sendiri permainannya. Jadi biar permainan itu idenya dari mereka, kemudian dilakukan oleh mereka, kemudian nanti evaluasinya juga dari mereka, sehingga mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan beneran. Tidak kalau permainan atau olahraga pembelajarannya itu dari saya yang sudah ditentukan, ditentukan itu kan kaku ya. Itu nanti mereka lebih ada yang malas, ada yang seneng gitu Bu. Mungkin nanti saya berdiskusi, kita berkolaborasi dengan siswa, idenya apa, kalau bagus cocok nanti kita terapkan dalam pembelajaran gitu mungkin Bu. Oh iya, tadi ada satu kesepakatan diskusi dengan anak kayak gitu ya. Ya, kira-kira untuk di waktu dekat ini apa yang bisa dilakukan, yang terlebih dahulu dilakukan? Nah, kebetulan saya juga ada teman kuliah itu sekarang di Kopti namanya Bu. Kopti itu Komite Permainan Olahraga Tradisional, apa istilahnya kurang tahu. Ada. Komite. Ya, kalau di olahraga kan ada KONI ya. Kalau di permainan tradisional itu ada Kopti namanya. Kepanjangannya apa saya lupa. Nah, itu nanti saya bisa kontak beliau, nanti tak
tanya-tanya permainan-permainan yang di luar daerah. Yang saya tahunya kan Jawa Tengah, lah mungkin di Sumatera dari ada apa, dari gitu Kalimantan ada apa, itu mungkin nanti dia lebih paham. Jadi nanti itu mungkin bisa saya terapkan, bisa saya modifikasi dalam pembelajaran. Nanti sore lah tak coba WA beliau gitu. Oh iya, bisa dimodifikasi, bisa kita ambil ya dari wilayah-wilayah yang lain, mungkin bisa diterapkan di sini gitu ya Pak. Kira-kira kapan Pak Mufrida akan melakukan ini? Nah, nanti langsung nanti tajak buka bersama nanti, Bu. Oh gitu. Oh iya, segera ya Pak. Segera. Oke, baiklah Pak Mufrida, kita sudah di penghujung waktu ya. Ini kita sudah ngobrol-ngobrol tentang tadi masalah Pak Mufrida, sedikit sudah tadi menemukan titik-titik temu untuk solusi-solusi sehingga nanti bisa dilaksanakan gitu ya Pak. Terima kasih Bu, berkat pembicaraan hari ini saya tadi yang awalnya ragu mau telepon teman saya tadi itu jadi tak fikskan nanti buka bersama. Kebetulan dia sedang ada di Semarang, nanti bisa mampir Kendal atau saya yang ke sana kan nggak masalah. Iya. Dan sangat melegakan sekali Bu. Jadi saya bisa menyelesaikan permasalahan saya gitu. Sama-sama, terima kasih Pak. Kalau begitu cukup ya Pak. Saya mau undur diri dulu, kebetulan ada teman yang nunggu Bu. Oh gitu ya, saya tunggu cerita berikutnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Halo Bu Tanti. Ya. Baik Bu Eka, setelah tadi saya di sini menyimak percakapan antara Bu Eka dengan Pak Mufrida, saya ingin menanyakan lagi Bu Eka. Ya, gimana? Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching? Apa yang Bu Eka lakukan pada saat coaching dengan Bapak Mufrida? Yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, apakah sudah seperti sesuai yang diharapkan? Oh ya, terima kasih Bu Kris. Tadi yang sudah saya lakukan ketika saya coaching dengan Pak Mufrida itu saya tadi kan ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ya. Tadi sudah saya lakukan, terus dengan saya mendengarkan kata kunci ya dari Pak Mufrida coach, sehingga saya bisa menangkap apa masalah yang beliau sampaikan sehingga saya bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Oh ya. Dari catatan observasi saya, tadi percakapannya permasalahan ada di bagian pembelajaran yang dialami Pak Mufrida ya, dengan 98%-nya adalah siswa perempuan yang dimana di dalamnya berbagai karakter. Kemudian pembelajaran akan dimodifikasi dengan permainan tradisional. Tadi antara Bapak Mufrida dengan Ibu juga sudah melakukan percakapan yang kemudian dari tadi yang saya lihat, yang saya simak antara Pak Mufrida dengan Ibu dengan Pak Mufrida maksud saya sudah sesuai dengan alur tirta, menentukan tujuan awalnya apa, kemudian indikatornya apa, kemudian sampai pada tahap pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Begitu. Kemudian saya ingin bertanya lagi Bu Eka, selain tadi pertanyaan yang berbobot tadi yang Bu Eka pilih untuk mengembangkan kompetensi, apa lagi yang ingin dikembangkan selain hal itu untuk mengembangkan coaching dari diri Bu Eka sendiri? Untuk kedepannya ya, selain tadi pertanyaan yang berbobot, saya ingin mengembangkan untuk kesadaran penuh Bu Kris, sehingga ketika coaching kayak gitu fokus kita memang benar-benar fokus ke coachingnya itu kayak gitu. Agar ini ya, biar tidak terbelah pikiran kita kan, biar sehingga tidak fokus di satu itulah masalah. Terima kasih Bu Eka atas
percakapan hari ini. Ya, Semoga kedepannya lebih baik. Amin. Untuk Bu Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mufrida. Siang Bu Eka. Iya, pada siang hari ini nanti Bapak mau ini ya praktek coaching ya? Ya benar sekali, nanti saya mau praktek coaching dengan Bu Tanti. Oh gitu. Terus Nah, ini kebetulan saya kan nanti menjadi observer ya Pak, Nggih. mengamati. Boleh ya Pak, saya tanya-tanya dulu sebelumnya? boleh sekali. Oh iya, oke terima kasih Pak. Iya. Sebentar aja. Iya, Bu. Kalau boleh tahu Pak, nanti ketika coaching, rubrik penilaian yang akan Bapak pakai itu seperti apa? Jadi nanti saya nanti mengacu pada alur tirta, Bu. Jadi nanti di situ saya menanyakan tujuannya seperti apa, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian rencana aksinya bagaimana, dan yang terakhir nanti keputusannya nanti tanggung jawabnya seperti apa. Oh iya, terima kasih. Nggih. Alur tirta nggih. Yap. Nggih. Ini Pak lagi kompetensi inti coaching yang akan Bapak kembangkan nanti ketika coaching itu apa? Jadi nanti yang akan saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya, ya Pak, terima kasih. Kalau secara spesifik Pak, secara spesifik nanti yang ingin Bapak kembangkan yang kompetensi yang mana? Jadi nanti saya lebih fokus pada kesadaran penuh, mendengarkan penuh ya Bu, kayaknya Bu ya. Yang kesadaran penuh. Kesadaran penuh dalam mendengarkan coaching, menyampaikan permasalahannya itu yang akan saya kembangkan. Oh iya, oke terima kasih. Untuk indikator ketercapaiannya nanti bagaimana Pak? Biar sesuai dengan tujuan pengembangannya itu. Ya, indikatornya nanti semua langkah sudah saya lakukan. Kemudian nanti yang terakhir, indikator terakhirnya nanti coach juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang dihadapi. Oke. Oh iya. Ya. Cukup mungkin ya Pak. Ya. Monggo nanti bisa dilanjutkan untuk coaching bersama Bu Kristanti. Ya. Selamat siang Bu Tanti, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bapak, cukup baik untuk suasana cerah di siang hari ini. Alhamdulillah Bu ya, masih puasa ya. Alhamdulillah. Bu Tanti, tadi kok sempat menghubungi saya itu kira-kira Bu Tanti perlu apa ya? Gini Pak, sebenarnya saya punya sedikit keluh kesah dengan gitu. apa ya, dengan komunitas pembelajar di lingkungan kami. Ya. Jadi Bu Tanti ada permasalahan di komunitas belajarnya, kemudian ingin bercerita sedikit pada saya ya, Bu Tanti ya. Terus kira-kira masalahnya apa Bu ya? Begini Pak, ini kan memasuki kurikulum baru. Kemudian di sekolah kami itu kita tahu ya ada tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita. Saya itu bingungnya komunitas belajar yang nanti akan dibentuk itu satu kesatuan atau per jurusan ketunaan, begitu. Jadi Bu Tanti bingung mau membuat komunitas belajar, tetapi di dalam komunitas belajar itu ada pengelompokan sendiri-sendiri mulai dari tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, ya seperti itu Bapak. Nah, kira-kira yang membuat bingung itu apa Bu? Yang membuat bingung itu jumlah gurunya itu tidak sama Bapak. Jumlah gurunya itu tidak sama, terlebih murid tunanetra kami hanya beberapa orang, tidak lebih dari 10. Itu pun sudah bisa dihandle dengan 4 orang guru. Lah untuk yang tunagrahita dan tunarungu
itu juga berbeda-beda. Kalau untuk tunadaksa sendiri di kami, tunadaksa di kami itu bergabung dengan tunagrahita untuk kelasnya, untuk gurunya juga jadi satu. Nah, bingungnya saya nanti di dalam itu kan ada penjurusan itu. Apakah nanti waktu pelaksanaan komunitas itu kalau dijadikan satu, apakah dalam satu komunitas itu nantinya merangkum semua materi apa yang dibahas, semua ketunaan jadi satu itu, ataukah kalau dipisah sesuai dengan ketunaan itu nanti yang dikembangkan dalam komunitas tersebut itu ya ketunaan itu sendiri. Jadi tidak bercampur antara tunarungu, tunanetra, tunagrahita, itu tidak bercampur. Tuh. Jadi ada perbedaan jumlah, kemudian ada perbedaan pokok bahasan yang dibahas. Iya. Kemudian ada perbedaan jumlah siswa juga ada ya. Tapi kalau saya rasa dari jumlah siswa itu tidak jadi masalah, mungkin karena di komunitas belajar itu yang berperan adalah gurunya. Nah, sementara ini dengan kompleksitas masalah Bu Tanti yang sedemikian rupa, Bu Tanti sudah mengupayakan apa biar bisa berjalan? Kalau saya sudah ini sih Pak, memetakan guru sesuai dengan jurusannya, kecuali untuk yang tunagrahita, karena tunagrahita itu kan banyak. Jadi saya petakan menjadi Dikdas sama Dikmen, SD SMP dengan sekolah menengah dan wirausaha. Begitu Bapak. Begitu, berarti sudah ada pengkelompokan sendiri Bu ya? Iya, iya. Dan itu saya kira Dikdas disendirikan, Dikmen disendirikan, wirausaha disendirikan, saya kira sudah baik Bu ya. Terus tujuan utama dalam membentuk komunitas itu apa? Sebetulnya sih pengen mengembangkan kompetensi yang ada pada diri guru masing-masing itu Pak, karena tidak semua, sebagian besar di sekolah kami itu kan berlatar belakang bukan pendidikan dunia pendidikan khusus. Nah, dari mereka itu kan ada dua guru yang berpendidikan khusus. Saya ingin mereka itu bisa men-sharingkan apa yang mereka miliki kepada teman-teman yang bukan dari pendidikan khusus. Jadi mungkin dari sedikit aja, tidak usah banyak, sedikit tentang terapi, penanganan terapi yang sederhana seperti apa, kemudian pembelajaran yang bisa dibelajarkan kepada siswa pada saat di rumah oleh orang tua itu seperti apa gitu. Saya kira tujuannya baik Bu. Terus tadi sudah diklasifikasikan ya, ada Dikdas, ada atas, menengah atas, kemudian ada kelas wirausaha gitu. Iya. Itu sudah baik. Terus kemudian ada langkah lain nggak yang dilakukan oleh Bu Tanti untuk membentuk komunitas tadi? Mungkin bisa dilakukan untuk penjadwalan pertemuan komunitas Bapak untuk langkah awalnya. Bagus sekali. Nah, nanti jadwalnya hari apa, dan kalau bisa itu berkesinambungan. Jadi tidak pada saat itu dibentuk komunitas belajar itu sudah selesai, tidak, tapi ada hari-hari khusus di mana para komunitas belajar itu bertemu dan berdiskusi. Jadi ide selanjutnya adalah setelah terbentuk, setelah diklasifikasikan kelompoknya, kemudian dibuat pertemuan rutin untuk membahas ilmu-ilmu terkini kaitannya dengan pendidikan khusus ini. Bagus sekali Bu. Kemudian adakah orang lain atau mungkin teman atau mungkin dari sekolah lain atau dari praktisi mana yang bisa Ibu ajak untuk bagaimana ya, sharing ilmu atau membantu Ibu dalam membuat tadi
komunitas belajarnya tadi? Kalau untuk praktisi sih saya belum punya kenalan banyak sih Pak. Mungkin yang bisa membantu saya rekan sejawat saya, tapi yang berada di sekolah lain, Beda sesama sekolah. SLB, tapi berada di wilayah lain, tapi masih dalam satu kabupaten, jadi tidak usah jauh-jauh. Betul Gitu. sekali. Karena kalau jauh-jauh nanti malah repot di transport dan sebagainya. Iya. Kemudian nanti rencana terdekat apa Bu? Nanti. Rencana terdekatnya setelah saya ada pemetaan itu, sebelum saya melakukan penjadwalan, saya diskusi dulu dengan rekan sejawat saya. Yang satu sekolah tadi ya, beda sekolah. Iya, yang beda sekolah Beda tadi. sekolah dulu. Ini enaknya gimana ini? Ini mau dijadwalkan apa teman saya bisa datang atau mungkin kami yang harus berkunjung ke sekolahan untuk berbagi ilmu dan berdiskusi seperti itu, Bapak. Kemudian tadi sudah disampaikan rencana terdekatnya Bu Tanti mau bertemu dengan rekan sesama guru pendidikan khusus tapi dari sekolah lain. Nah, kira-kira kapan dan nanti saya mengkonfirmasinya bagaimana, Bu? Kemungkinan paling dekat itu sebelum semester 2 ini berakhir, Bapak. Mungkin setelah Lebaran. Itu target untuk berhubungan dengan temannya atau sudah jadi komunitasnya? Untuk berhubungannya dulu, karena saya harus menyiapkan materi untuk diskusinya nanti. Enaknya bagaimana begitu? Nanti saya tunggu kabar baiknya, Bu ya. Nanti kapan-kapan saya juga bisa main ke sana. Terima kasih Bapak. Nanti biar saya kenalan dengan Bapak Ibu guru hebat di sana. Boleh sekali. Nggih. Bertukar ilmu juga tidak apa-apa, Bapak. Terima kasih. Bu Tanti, terima kasih. Tadi kita sudah banyak ngobrol, sudah sampai larut sore, hampir sore ya. Iya. Nah, dari percakapan kita tadi yang diperoleh Bu Tanti apa kira-kira dan bagaimana? Saya ingin membuat komunitas belajar ketunaan. Kemudian langkah-langkahnya sudah pemetaan, kemudian diskusi dengan rekan, kemudian penjadwalan untuk awal dan rutinnya nanti, kemudian materi-materi apa yang ada di dalamnya. Jadi itu, Bapak. Terus menurut Bu Tanti dari percakapan kita hari ini bisa memperingan lah paling tidak permasalahan Bu Tanti nggak? Saya kira cukup meringankan sekali Bapak, karena awalnya saya bingung, ini komunitas belajar, saya punya guru, tapi saya juga pengen mengembangkan SDM-nya, bagaimana caranya, terus kira-kira siapa yang bisa diajak kerjasama gitu. Tadinya saya ini sih tidak kepikiran, saya kepikirannya malah itu tadi Bapak mengundang praktisi. Tadi Bapak juga menyampaikan lah nanti menambah beban menambah beban biaya dan sebagainya gitu. Oh iya ya, berarti di ini aja dimaksimalkan untuk teman. Iya. Saya kira cukup Bu Tanti, semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa lain waktu Bu ya. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali. Sambil ada jajannya tapi Bu ya. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Eka. Tadi sudah coaching ya? Sudah, kucing-kucing. Bu Tanti. Sudah ngobrol banyak sekali saya. Iya, tadi saya dengar ini asik banget ya Pak. Pak, ini saya mau menanyakan setelah tadi Pak Mufrida coaching dengan Bu Tanti, itu apa yang sudah panjenengan lakukan saat melakukan coaching? Yang pertama tadi saya menanyakan tujuan, kemudian setelah saya tahu tujuannya apa, saya mengidentifikasi permasalahannya seperti apa, kemudian saya pancing-pancing dalam kasus sampai pakai pertanyaan yang saya kira bersumber dari yang disampaikan oleh Bu Tanti itu sendiri, dan kemudian sampai saya pancing beliau sudah melakukan apa, beliau rencana kedepannya bagaimana, kemudian nanti komitmen untuk dalam melaksanakan kegiatannya itu bagaimana juga sudah saya sampaikan
Oh iya, terima kasih. Terus ini di sini saya akan menyampaikan catatan tadi hasil observasi ya Pak. Kalau tadi saya melihat dan mengamati panjenengan dengan Bu Tanti untuk coaching, praktik coaching itu ada beberapa hal yang saya tangkap ya Pak. Yang pertama tadi Pak Mufrida dari pengembangan yang ingin dikembangkan, indikator yang ingin dikembangkan itu dari kehadiran penuh. Saya rasa sudah dilakukan Pak tadi, saya mengikuti ya, terus sudah sesuai dengan prinsip coaching. Tadi asik itu kemitraan juga sudah, proses kreatif tadi panjenengan juga pertanyaan-pertanyaan yang ditangkap dari coach itu juga sudah bisa dikembangkan. Jadi fokus dengan masalah yang Bu Tanti sampaikan itu sudah bagus lah, sudah dilakukan. Terus dari permasalahan tadi yang disampaikan Bu Tanti, yaitu beliau ingin membentuk komunitas belajar gitu ya Pak. Dari berbagai dari ketunaan, bermacam-macam ketunaan itu, dengan beliau akan menemukan satu titik temu tadi dari percakapan itu, mulai dari membuat rencana, penjadwalan, terus beliau mau kolaborasi dengan instansi lain kayak gitu ya Pak. Sehingga nanti juga ada pemetaan mana yang Dikdas, Dikmen sama yang kewirausahaan itu. Dari situ tadi untuk praktek coachingnya sudah, saya rasa sudah sesuai Pak. Terus ini Pak, satu hal lagi yang ingin saya tanyakan, kompetensi Pak Mufrida apalagi yang ingin dikembangkan setelah ini, selain tadi kan kehadiran penuh yang sudah dikembangkan. Nah setelah ini apa kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan Mas? Saya nanti akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Jadi biar nanti saya menggali permasalahan itu bisa lebih dalam lagi. Kalau sudah tahu lebih dalam kan nanti saya memancing untuk beliau atau coach saya untuk menemukan ide-ide yang sesuai dalam menyelesaikan permasalahannya nanti lebih baik. Tapi kalau pertanyaannya kurang begitu mendalam, otomatis nanti kan agak kurang penyelesaiannya kurang begitu mengena Bu. Terima kasih Pak Mufrida. Sama-sama Bu Eka atas waktunya dan kesempatannya ya. Besok kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih sama-sama Bu. Selamat sore Bu Tanti. Selamat sore Pak Mufrida. Katanya Bu Tanti nanti mau melaksanakan praktek coaching ya? Iya. Tapi dengan nanti, Ibu Eka. Ya, sebelum nanti Bu Tanti praktek coaching, boleh ya saya tanya-tanya sebentar? Monggo. Ada yang mau tanya ini. Oh iya, silahkan. Oke, yang pertama, nanti Bu Tanti kan melaksanakan coaching. Nah, kira-kira rubrik penilaian saat percakapan berlangsung nanti itu seperti apa Bu Tanti? Untuk rubrik penilaiannya, saya gunakan rubrik penilaian alur percakapan Tirta Bapak. Ada tujuan, identifikasi, kemudian sampai ke tanggung jawab. Bu Tanti nanti akan mendiskusikan, akan membuat rubrik penilaiannya nanti berupa alur Tirta, yang mana di situ nanti ada menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya seperti apa, dan sampai pada tanggung jawab seperti. Kemudian nanti Bu Tanti dan coachingnya nanti dilaksanakan. Kira-kira kompetensi apa yang mau dikembangkan Bu Tanti? Apa saja? Kompetensinya itu kan bermacam-macam Bapak. Ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, ada mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Untuk kompetensi kali ini saya mengambil yang kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya? Iya. Jadi nanti Bu Tanti akan menonjolkan atau melatih kompetensi yang berkehadiran penuh ya. Nah, nanti saat coaching
yang lebih spesifik lagi nanti kompetensi apa? Mungkin fokus saya dalam mendengarkan. Ya, fokus saya dalam mendengarkan, fokus saya kepada kucing nanti seperti apa. Kemudian kira-kira indikatornya seperti apa Bu Tanti dalam menilai bahwa nanti coaching yang dilakukan dan dilaksanakan itu berhasil? Kira-kira indikatornya apa? Dari indikatornya yang untuk ketercapaiannya, adanya tindak lanjut Bapak dari apa yang disampaikan coach kepada saya, dari permasalahannya, kemudian rencana aksinya seperti apa, sampai nanti tindak lanjutnya. Bu Tanti, selamat berkucing-kucing ria. Semoga diberikan kelancaran dan diberikan manfaat. Terima kasih Bapak. Saya panggil Ibu coachingnya dulu. Selamat sore Bu Eka. Selamat sore Bu Tanti. Bagaimana kabarnya hari ini? Sepertinya suasana agak mendung, tapi hati tetap ceria ya? Oh iya, selalu ceria. Alhamdulillah baik Bu. Meskipun kemarin agak-agak meriang sedikit kayak gitu ya. Oh iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah fit kayak gitu. Bagaimana Bu Eka? Sepertinya waktu kita tadi berpas-pasan di depan kelas, sepertinya Bu Eka ingin mengutarakan sesuatu, tapi ini terhalang siswa, udah keburu manggil Bu Eka duluan untuk masuk ke kelas. Ya. Ada apa ya Bu ya? Iya, saya itu sebenarnya pengen sedikit cerita gitu ya, ngobrol mumpung ini juga ada waktu sedikit ya Bu. Gini, saya itu sebenarnya merasa agak bingung sih Bu. Mungkin nanti dari pertemuan kita ini membuat kebingungan saya hilang kayak gitu ya. Saya itu di sekolah itu kebetulan ini ditunjuk menjadi koordinator PMM. Nah, khususnya itu mendampingi Bapak Ibu guru dalam fitur nanti pelatihan mandiri. Nah di sini itu sebenarnya kan di tempat saya itu, di sekolah saya itu banyak Bapak Ibu guru yang lebih senior ketimbang saya gitu. Kenapa kok saya yang dipilih kayak gitu? Padahal selama ini itu saya kan masih didampingi ya, belum bisa mendampingi. Sehingga muncul rasa sebenarnya saya itu nanti bakal bisa atau enggak, akan berhasil atau akan gagal, akan membantu Bapak Ibu guru itu di dalam menyelesaikan PMM di pelatihan mandiri. Kalau boleh saya tahu Bu Eka, sebetulnya tujuan dari PMM itu sendiri apa? Tujuan dari sekolah mengambil Bu Eka sebagai apa ya? Bisa dibilang duta besar kali ya, atau apa ya? Itu apa ya? Cuma membantu ya Bu. Sebenarnya kan mungkin biar kita itu bisa sharing kayak gitu ya, sharing, berbagi praktik baik, yang mana mungkin kebetulan kemarin saya itu diminta oleh kepala sekolah itu ditugaskan untuk mengikuti sosialisasi pemanfaatan PMM di SKB ya. Waktu itu saya perwakilan dari Al-Mustafa, sehingga ataukah pertimbangan kepala sekolah menunjuk saya itu mungkin saya untuk mendampingi Bapak Ibu guru karena sudah sedikit punya bekal dari sosialisasi itu, ataukah gimana itu. Gitu. Nah, setelah Ibu didaulat menjadi duta besar PMM-nya sekolah, langkah awal apa yang Bu Eka lakukan? Ini masih rencana ya Bu, nanti saya akan rencana saya nanti saya akan koordinasi dengan kepala sekolah. Ini baru angan-angan saya itu, saya kepengen nanti membentuk semacam tim ya, karena kebetulan di sekolah saya kan gurunya juga jumlahnya banyak ya. Kalau saya mendampingi sendiri itu kan ibaratnya kayak kewalahan ya, nggak bisa. Terus juga ada rasa ewo-kewo sama yang senior terkadang kalau kita mau meminta tolong atau menyuruh lah kayak gitu.
saya rencana itu mau buat semacam tim nanti yang membantu saya, nanti saya buat kelompok kecil-kecil kayak gitu, tapi ada koordinatornya ya, yang mana beliaunya itu nanti akan membantu saya itu, sehingga kita dalam pengawasan terus dalam mendampingi itu akan lebih mudah. Nah, selain itu saya nanti juga akan membuat rencana untuk kami sebelumnya juga ada semacam kayak pertemuan bareng, terus nanti kami juga memberikan contoh bagaimana Bapak Ibu guru untuk login masuk ke PMM, bagaimana membuka pelatihan yang mandiri, itu rencana saya itu nanti seperti itu. Kira-kira kapan Ibu rencananya mau ditindaklanjuti? Oh iya, karena mengingat di minggu-minggu ini itu kayaknya Bapak Ibu guru banyak kegiatan ya, agenda yang harus dikerjakan. Saya sendiri juga terus kita juga ada target ya dari dinas itu kan sekian topik kayak gitu. Nah, mungkin nanti saya akan segera di minggu depan. Di minggu depan akan kami mulai, insya Allah. Di minggu depan itu untuk membentuk tim atau sudah memulai kegiatan Bu Eka kira-kira? Timnya di minggu ini kami koordinasi dengan kepala sekolah untuk nanti pertemuan pertama dengan Bapak Ibu guru kami kumpulkan kayak gitu yang di minggu depannya. Baik. Jadi Bu Eka itu didaulat menjadi duta besarnya sekolah untuk PMM ya, platform Merdeka Mengajar ya, untuk men-sharingkan ilmunya kepada rekan-rekan agar bisa lebih berkompeten di bidangnya masing-masing. Kemudian membentuk tim karena jumlahnya guru banyak, kemudian dibagi Bu Eka membentuk tim, kemudian untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan secara berkelanjutan. Iya. Sehingga kami saling membantu kayak gitu ya. Dari ini percakapan ini, kira-kira untuk rencana kedepannya apa Ibu? Untuk rencana kedepannya saya akan membuat tadi ya yang action plan ya. Nah, tadi dari rencana yang akan saya lakukan, membuat tim, terus kita juga akan mengagendakan membuat pertemuan minimal 1 minggu, misalnya 1 atau 2 kali kayak gitu. Nah, itu akan kami jalankan sehingga nanti ketika mendampingi Bapak Ibu guru yang ada kesulitan, kita juga saling bantu-membantu. Bagaimana perasaan Ibu Eka setelah kita bercakap seperti ini, berdialog seperti ini, berngobrol seperti ini? Oh iya. Nah, ini Bu Grace, jadi kebingungan saya ini sedikit jadi lega ya. Sekarang artinya saya terus optimis, insya Allah bisa. Kami tidak hanya sendiri saya, tetapi dengan teman-teman yang lain, sehingga semoga nanti untuk PMM di sekolah kami juga bisa terlaksana dan juga lancar. Terima kasih Bu Grace. Sama-sama Bu Eka, sudah sedikit lega ya dengan apa yang dialami, kebingungan, dilema. Iya. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama. Selamat sore Bu Tanti. Selamat sore Bapak. Tadi kira-kira bagaimana ya pelaksanaan coachingnya tadi, berjalan lancar kah? Berjalan lancar Bapak. Lancar ya. Terus tadi Bu Tanti sudah melaksanakan coaching dengan Bu Eka, yang dimana Bu Eka memiliki perasaan gundah gulana dalam menyikapi tugas yang diberikan kepala sekolah kepada beliau ya. Nah, tadi apa aja yang sudah dilakukan oleh Bu Tanti kepada Bu Eka, apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi Bu Tanti sampaikan pada saya apa belum? Jadi begini, tadi dengan Bu Eka
kebingungannya karena didaulat menjadi apa ya? Kalau menurut saya sih duta besar PMM untuk sekolahnya. Saya tanyakan bagaimana rencananya, kemudian tujuannya apa, indikator untuk keberhasilan Bu Eka dalam menangani PMM di sekolah bagaimana, kemudian ke depan dan tanggung jawab seperti apa gitu. Jadi tadi Bu Tanti sudah melaksanakan kompetensi inti dari seorang coach ya, mulai. Jadi izinkan saya menyampaikan catatan-catatannya Bu ya. Tadi dari awal sudah disampaikan bahwasannya Bu Tanti mau mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya. Jadi tadi Bu Tanti saya kira sudah hadir secara penuh mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Eka. Kemudian untuk pelaksanaannya sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu mulai dari tujuannya apa, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa, rencana aksinya bagaimana, dan komitmen tanggung jawabnya seperti apa. Kemudian kalau saya lihat dari perspektif saya, tadi Bu Tanti sudah oh iya, itu saya kira sudah hadir secara penuh di mata Bu Eka, sehingga Bu Eka bisa dengan nyaman, dengan penuh semangat menyampaikan permasalahan Bu Eka kepada Bu Tanti. Kemudian Bu Tanti juga sudah menggiring dan menstimulus Bu Eka untuk menemukan permasalahannya sendiri dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau tadi Bu Tanti sudah mengembangkan kehadiran penuh, kira-kira ke depannya kalau nanti ada kucing-kucing lagi, Bu Tanti akan mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang ini Bapak, pertanyaan berbobot. Saya kira tadi untuk diri saya sendiri, saya hanya berusaha menggiring Bu Eka sih. Jadi untuk pertanyaan kurang berbobotnya itu belum keluar sepenuhnya, sudah keluar tapi belum keluar sepenuhnya. Semoga kedepannya Bu Tanti dalam praktek coaching menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan dampak yang positif kepada rekan-rekan semuanya Bu ya. Terima kasih Bapak. Dan mungkin itu cukup dari saya Bu ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan. Nanti sampai jumpa lagi di lain waktu Bu ya. Terima kasih Pak Mufrida. Selamat sore. Demikian praktek coaching untuk supervisi akademik demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 dari kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Kendal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.